Bismillah. Para kabib menolak tes DNA dijadikan pendukung polemik nasab. Memang sebegitunya kabib, seolah tidak ada ilmuwan modern di kalangan iklan Ba'alwi sehingga menolak tes DNA. Ya salam, Bib, sekarang bukan zaman batu, bukan zaman Firaun bujangan. Sekarang zaman canggih, sains dan teknologi berkembang. Kok menolak ilmu? Satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat. Tahun terakhir, tepatnya sejak 2023 sampai 2024, muncul sebuah tesis ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin yang sampai hari ini belum terbantahkan secara metodologis. Bukan karena tidak ada yang marah, tapi karena argumennya belum dipatahkan. Tesis itu sederhana, tapi mengganggu. Klaim nasab Ba'alawi terputus sekitar 500 tahun, dan tidak ada verifikasi ilmiah yang utuh bahwa klaim itu berkaitan dengan klaim-klaim. Bersambung ke Rasulullah. Masalahnya, yang terjadi bukan dialog ilmiah, tapi kemarahan emosional. Banyak orang salah paham, seolah-olah ketika seseorang mempertanyakan klaim nasab, itu berarti dia menghina Rasulullah. Padahal ini kekeliruan logika yang fatal. Menghormati Rasulullah, kau tidak identik dengan menerima semua klaim manusia yang mengatasnamakan beliau. Justru Rasulullah sendiri mengajarkan tabayun, kehatian, dan kejujuran. Kalau ada orang mengklaim ijazah S3, kita cek kampusnya. Kalau ada orang mengklaim dokter, kita cek STR-nya. Tapi anehnya, ketika ada klaim nasab paling agung di dunia, malah dilarang dicek. Ini bukan iman, ini emosi yang disucikan. Sebagian Habib berkata, siapa yang meragukan nasab kami akan kawalat, mati su'ul khotimah, dan tidak akan mendapat syafaat. Pertanyaannya sederhana. Itu argumen atau ancaman dalam diskursus ilmiah? Ancaman bukanlah dalil. Dalam logika sehat, intimidasi bukan bukti. Kalau nasab itu benar, ia tidak butuh marah. Kalau nasab itu kuat, ia tidak butuh kutukan. Kebenaran itu tenang, kepalsuan itu emosional. Dan sejarah menunjukkan, setiap klaim yang anti verifikasi biasanya rapuh. Ada kalimat begini, bisa-bisanya minta tes DNA itu menghina. Sebentar, kita pelan-pelan. DNA itu bukan ciptaan barat untuk menghina Islam. DNA adalah sunatullah biologis. Kalau nasab Ba'alawi benar tersambung ke Rasulullah, maka tes DNA justru akan menguatkan, bukan meruntuhkan. Pertanyaan jujurnya, kenapa? Kenapa takut diverifikasi? Ulama klasik diverifikasi lewat sanad, hadis diverifikasi lewat rijal, Qiraat diverifikasi lewat mutawatir. Lalu kenapa nasab justru kebal verifikasi? Menolak tes DNA bukan dalil syar'i, itu sikap defensif psikologis. Ini bagian paling krusial. Dalam ilmu sejarah, rantai nasab yang putus ratusan tahun itu bukan perkara ringan. Bukan bisa ditutup dengan cerita lisan, bukan bisa ditambal dengan mimpi, bukan bisa diselamatkan dengan karomah. Sejarawan bekerja dengan dokumen, manuskrip, kronologi, kesaksian sejaman. Kalau selama plus 500 tahun tidak ada data primer, maka klaim itu secara ilmiah bermasalah, bukan karena benci, tapi karena metode. Dan sampai hari ini, tidak ada bantahan akademik serius terhadap titik putus ini. Yang ada hanya kemarahan, bukan publikasi ilmiah. Wow. Wajib bagi jihad mukhtasar seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang, larang. Wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Mengkritik klaim nasab bukan berarti merendahkan akhlak seseorang. Seseorang bisa soleh tanpa jadi cucu Nabi. Seseorang bisa alim tanpa punya gelar Habib. Nabi Muhammad tidak mewariskan kemuliaan lewat darah saja, tapi lewat iman dan amal. Kalau keturunan otomatis mulia, Abu Lahab pasti mulia. Faktanya Abu Lahab tidak beriman. Kaidah. Ini yang jarang dibahas. Kalau nasab itu sakral dan pasti, kenapa silsilahnya berbeda-beda? Urutan nama tidak konsisten. Sumbernya saling mengutip tanpa data primer. Dalam ilmu akademik, ini disebut circular citation. Saling menguatkan tanpa fondasi. Ini bukan serangan, ini analisis metodologi. Untuk Kiai Haji Imad, tentang keberanian ilmu, kejujuran akal, dan runtuhnya pengkultusan. Di sebuah zaman,
Ketika banyak orang lebih mencintai gelar daripada kebenaran, lebih takut bertanya daripada takut salah, maka lahirlah satu nama yang memilih jalan sunyi. Kiai Haji Imad. Beliau tidak datang membawa teriakan, tidak pula membawa ancaman. Beliau datang dengan satu hal yang kini jarang dimiliki umat, keberanian berpikir jujur. Di saat umat terlalu lama mengkuduskan manusia, mengangkat darah lebih tinggi dari akhlak, dan memposisikan nasab seolah-olah tiket otomatis menuju kesucian, Kiai Haji Imad berdiri tanpa dendam, tanpa kebencian, tanpa niat menjatuhkan siapapun. Beliau hanya bertanya, dan pertanyaan yang jujur seringkali lebih menggetarkan daripada 1000 tuduhan. Umat telah lama didoktrin bahwa Habib tak mungkin salah, bahwa keturunan otomatis suci, bahwa kritik adalah dosa, dan verifikasi adalah penghinaan. Di titik inilah, Kiai Haji Imad mengambil resiko yang tidak ringan, karena melawan kebatilan itu mudah, tetapi melawan kebatilan yang disakralkan, itu membutuhkan nyali seorang ulama sejati. Beliau tidak berkata, "Percayalah padaku." Beliau berkata, "Periksalah datanya." Beliau tidak berkata, "Ini firasat." Beliau berkata, "Ini metodologi." Beliau tidak menjual mimpi, tetapi membuka arsip. Tidak menjual karawah, tetapi menghadirkan kronologi. Dan dari sanalah, umat mulai terkejut bahwa ternyata rantai rawi yang selama ini diagungkan memiliki lubang hitam sejarah yang tidak kecil. Tidak sebentar, bukan 1-2 generasi, melainkan terputus sekitar 500 tahun. Bukan gosip, bukan fitnah, tapi fakta metodologis. 500 tahun, tanpa data primer, tanpa manuskrip sejaman, tanpa kesaksian historis yang kokoh. Dan di hadapan fakta itu, Kiai Haji Imad tidak berteriak, "Ini pasti palsu." Beliau hanya berkata dengan tenang, "Ini tidak terverifikasi." Kalimat yang sederhana, namun cukup untuk mengguncang bangunan mitos berabad-abad. Betapa luhur akhlak beliau, tidak memaki, tidak mencaci, tidak menyebut nama dengan kebencian. Beliau mengajarkan satu hal penting, bahwa membela Rasulullah bukan dengan memutihkan semua klaim manusia, melainkan dengan menjaga kejujuran ilmu. Sebab Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membungkam akal, tidak pernah mewariskan kesucian berdasarkan darah semata. Abu Lahab adalah paman Nabi, tetapi celaka. Bilal bukan keturunan Nabi, tetapi dimuliakan. Dan Kiai Haji Imad mengingatkan umat pada logika Islam yang hampir terlupakan. Beliau berdiri di antara 2 jurang. Dibenci oleh yang mengkultuskan, dicurigai oleh yang takut berpikir. Namun beliau tetap melangkah, karena bagi ulama sejati, popularitas bukan tujuan, dan keselamatan pribadi bukan alasan untuk mengkhianati ilmu. Wahai Kiai Haji Imad, engkau telah mengajarkan kami bahwa iman tidak retak oleh pertanyaan, tetapi justru runtuh oleh kebohongan yang dipelihara. Kami mendukungmu, wahai Imad, dari Banten. Terima kasih banyak atas waktunya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga Allah mudahkan kita masuk surga. Amin. Alhamdulillah.